seorang anak yang nanti di akhirat ini masuk neraka. Akan tetapi ketika masuk neraka anak ini protes, minta bapak dan ibunya juga dimasukkan ke neraka. Jadi jangan ada dikotomi bahwa beauty privilege itu yang akan lebih diutamakan karena semua perempuan itu cantik. Itu bagaimana kita menghadapi pikiran-pikiran orang yang masih menganggap cantik itu lebih dihargai, cantik itu lebih disenangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fadilatil mukarramin wal mukhtaromin, para alim, para kiai, para habaib, para masyayikh yang senantiasa kita tunggu-tunggu fatwa beserta nasihatnya. Yang kami hormati Ibunda Nyai Hajah Ma'rifah Dharma beserta seluruh keluarga besar almarhum Yai Haji Dharma Yusuf. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Basuki Yusuf selaku pimpinan Majelis Dakwah Dharma Bangsa, pengurus MWC NU Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, PAC Muslimat Fatayat dan seluruh Banom NU Kecamatan Pabedilan dan Banom Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, Bapakku Babakan Lo Sariror serta para ku sekecamatan Pabedilan, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, adik-adik, kakak-kakak, semuanya hadirin hadirat yang hadir secara langsung di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, serta yang menyimak di portal manapun secara online yang insya Allah semuanya berbahagia. Ada yang pura-pura bahagia? Bahagia semua atau pura-pura bahagia ini? Alhamdulillah. Yang pertama kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah wa syukru lillah. Berkat limpahan taufik, inayah dan hidayahnya alhamdulillah pada malam hari ini malam Minggu. Ya, ini enggak malam mingguan ini. Malam mingguan di sini alhamdulillah. Kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, sama-sama belajar di tempat yang insya Allah penuh berkah ini tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu mari kita ikrar bilisan biqaulina alhamdulillah wa syukru. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma. Niki saya pakai bahasa apa ini? Bahasa Indonesia atau bahasa Cirebon? Bahasa Indonesia aja, nggih. Oke. Jadi izin untuk bapak-bapak, mas-mas, ibu-ibu, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adik ya. Yang flyernya di mana-mana, posternya di mana-mana, spanduknya di mana-mana, acaranya sebenarnya ngisi istri saya aja. Tiba-tiba tadi di dalam ketika kami baru hadir, istri saya bilang, "Mas, direncangi nggih." Tahu direncangi? Kalau enggak tahu translate-nya di sini ada. Terjemahnya di sini ada. Minta ditemenin ya. Nah ini Pak, saya bilang tadi,
dan terjadi lagi, gitu kan? Iya. Terjadi lagi, beberapa kali ngeten niki Pak, beberapa kali seperti ini Pak, Bu, ya. Judulnya saya nganter istri, tiba-tiba ditembak di tempat sama istri, Mas ditemenin gitu. Aduh ya Allah, gitu. Nggih pun, niatnya saya menyenangkan hati istri saya. Nggih. Aduh. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya para anak-anak muda ini, konten bucin itu ya. Iya kan? Bapak-bapak kalau foto pose favoritnya gimana Pak? Ngacungnya Pak? Gini kan? Ya, kalau foto sama bapak-bapak gaya bebas, pasti otomatis bapak-bapak gini. Betul ya? Ya. Ibu-ibu mau tahu nggak ini artinya apa Pak? Nah, leres itu, bener kata beliau. Ini tuh bukan sarangyo, bukan, minta duit katanya. Iya, bener. Yes. Ya kayak gitu Pak, suami ya. Kita itu sebagai suami. S-nya semua, U-nya uang, A-nya adalah, M-nya milik, I-nya istri. Ya, makanya bener gini ya. Milik kata istri itu biasanya gitu. Milikku ya milikku, milikmu ya milikku gitu. Ya, karena suami uang adalah milik istri. Ya enggak apa-apa, memang kewajiban suami itu menafkahi istri dan anak keluarganya, mulai sandang pangan papanya sesuai kadar kemampuannya. Jangan kemudian minta dibikinkan candi. Ada yang minta dibikinin candi? Emangnya kamu Roro Jonggrang? Ya. Oke, ini Masya Allah. Yang di depan saya sampai belakang ini Gen Z semua ya? Anak muda semua ya? Alhamdulillah. Yang di sana juga anak muda semua, muda-muda semua itu. 17 tahun ya? Beberapa tahun yang lalu. Oke, ini karena terus terang saya juga baru tahu tadi, maka ya mungkin nanti kita sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol aja nggih. Tadi kalau tanya temanya apa, sak kerson jenengan terserah ya, dah sak karepku yo. Gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau survei dulu karena di depan saya ini lebih banyak anak-anak mudanya. Ya. Entah yang muda maupun yang sudah agak ini kalau bahas usia itu sensitif masalahnya itu. Ya. Oke, yang muda dan yang masih muda beberapa tahun yang lalu gitu ya. Coba kalau mau survei dulu, karena ternyata malam minggu ini ternyata banyak yang justru malam mingguan di sini, makanya saya mau survei dulu. Yang selain saya dan istri saya, yang sudah menikah, semuanya coba. Semua, saya mau tahu yang sudah menikah. Loh bapak-bapaknya gak ngacung loh. Ayo Pak. Mau tahu, coba. Coba, loh belum suruh turun, gini dulu coba. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Yang di sini dan di sana insya Allah ada sekitar 50%, ya alhamdulillah, aman. Oke, yang berikutnya, yang belum menikah tapi sudah punya pasangan. Loh, enggak apa-apa ini. Coba, saya mau lihat, mau survei. Coba. Jangan malu-malu, kucing ya. Coba, yang belum menikah dan sudah punya pasangan, coba. Ada berapa? Yang ngaku cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang tinggi 6, 7, 8. Oke, terima kasih atas kejujurannya. 9 ya, ada 9. Saya akui, saya hargai kejujurannya dan saya doakan semoga segera dihalalkan. Suka dihalalkan? Haram semua berarti tadi ya? Coba saya ulang lagi sekarang. Yang belum punya pasangan, yang sudah menikah, yang belum menikah tapi sudah punya pasangan. Saya doakan semoga segera dihalalkan. Ayo, biar cepat nikah, maksudnya ngoten.
Ya, tadi 9 sekarang berapa? Berubah enggak maksudnya gitu loh. Lebih banyak mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nambah 3. Alhamdulillah. Jangan-jangan ini sebenarnya ada tapi nggak mau ngaku. Kasihan sekali pasangan kamu nggak diakuin ya. Ya kan? Muga-muga suwi rabine sing ngono iku. Enggak boleh doakan seperti itu. Oke, sekarang yang belum menikah dan belum punya pasangan. Beneran. Yang bener. Oke, ini lebih banyak. Oke, matur suwun. Sudah cukup ya. Berarti yang hadir di sini insya Allah 50% sudah menikah. Tadi 30% mungkin ya yang belum menikah dan belum punya pasangan, sekitar 20%-an yang sudah punya pasangan belum menikah. Oh ralat, sorry. 10% ya sudah punya pasangan dan belum menikah, karena ada 10% lagi mulai dari pertanyaan pertama, kedua, ketiga tidak unjuk jari. Ini kategori yang membingungkan. Ya, Anda ini sudah menikah atau belum, ditanya enggak angkat jari. Sudah punya pasangan tapi belum menikah, enggak angkat jari. Sudah belum menikah, belum punya pasangan juga enggak angkat jari. Ya ini kategorinya apa ini gitu kan. Oke, enggak apa-apa, ini sekedar survei kecil-kecilan. Tadi kula sempat didhawuhi dikasih tahu nanti ngobrolin tentang parenting, ngobrolin tentang anak muda, ngobrolin tentang pokoknya yang fun-fun aja. Oke. Dari beberapa request itu maka coba akan kami rangkai ya. Tadi beliau juga mengatakan untuk bagaimana generasi muda ini menjadi generasi muda yang baik di tengah dekadensi moral, di tengah semakin gencarnya, tadi dikatakan juga titipan untuk bijak dalam bermedia sosial. Oke, terima kasih. Berbicara tentang parenting di awal ya, kita awali dengan parenting. Parenting ini apa sih? Apa tuh parenting? Kalau yang muda-muda tahu parenting, yang tua-tua itu menjelaskannya gimana ini? Ya. Parenting itu kalau bahasa Cirebonnya apa ya? Apa bahasa Cirebon? Kebetulan istri saya ini kelahiran Cirebon, ya, kelahiran Gedongan. Ya, meskipun kemudian hidupnya di Lirboyo Kediri ya. Open-open anak ya. Ya kata istri saya tadi bahasa Gedongannya open-open anak. Ya. Kita itu tidak bisa memilih, yang pertama. Tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Betul? Di mana kita dilahirkan. Maka kaitan dengan parenting ini, ya, tidak semua orang mendapatkan yang sempurna. Bapak ibu kita tidak mungkin sempurna dalam mendidik kita. Tapi kita harus husnudzon terhadap kedua orang tua kita bahwasanya beliau berdua sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang tua yang baik. Meskipun mungkin ada 1-2 case yang tidak baik. Ada satu makalah dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang kurang lebih artinya seperti ini. Didiklah anakmu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Karena zamannya berbeda. Sayangnya makalah ini banyak yang belum mengamalkan. Mohon maaf dengan segala hormat, bukan bermaksud menggurui ya, untuk yang sepuh-sepuh di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu. Terkadang dari kita itu masih copy paste, meniru apa yang dilakukan orang tua kita. Misalkan seperti ini. Karena saya dulu waktu kecil diperlakukan orang tua saya seperti ini, maka ketika saya jadi orang tua saya harus memperlakukan anak saya seperti ini. Ada yang seperti itu? Ada. Ada juga seperti ini.
anakku kudu dadi koyo aku. Itu juga egois. Ya. Maka yang benar adalah sebagai orang tua ini adalah mendidik yang baik, ya, dan mengantarkan anak menuju kesuksesannya dengan jalan hidup masing-masing. Tentunya yang pertama dibekali dengan ilmu yang baik. Karena dalam beberapa keterangan kitab, salah satunya saya akan menceritakan sebuah kisah di kitab Tanbihul Ghafilin Mawon. Meskipun ini tidak akan disebut panjang hadisnya karena kalau saya sebut ini durasinya bisa habis. Kebetulan hadisnya agak panjang, saya akan coba ke poinnya saja. Jadi dalam satu keterangan di kitab Tanbihul Ghafilin ini ada sebuah keterangan seorang anak yang nanti di akhirat ini masuk neraka. Akan tetapi ketika masuk neraka anak ini protes. Minta bapak dan ibunya juga dimasukkan ke neraka. Loh kenapa? Gitu. Karena kewajiban dari orang tua saya tidak dilaksanakan dengan baik. Apa saja kewajiban orang tua? Kira-kira apa saja itu? Seperti yang kita tahu, yang pertama memberikan nama yang baik. Karena nama itu mengandung doa. Kalau di daerah saya, di Kaliwungu, di Jawa Tengah itu, untuk memberikan nama anak itu ada namanya bubur abang putih. Ada di sini, Bu? Ya, buburnya merah putih, walaupun nggak merah-merah banget sebenarnya ya, warnanya coklat ya. Iya. Biasanya dibarengkan dengan akikoh ketika wali matut tasmiyah. Ngoten, bener ya? Ya. Nama itu mengandung doa. Yang pertama dikasih nama yang baik, ya. Silahkan mau kasih nama siapapun, ya. Yang penting mengandung harapan yang baik. Karena apa? Dalam hadis itu dikatakan bapaknya memberi nama yang tidak baik. Kalau tidak salah kalimatnya khofas, nama anaknya. Yang kurang lebih artinya adalah khofas itu artinya adalah, ada yang tahu? Ada yang pernah nyantri atau masih santri? Jangan malu, kulo teng pundi-pundi mon kulo ngaku santri. Coba ada yang pernah nyantri? Ini survei yang berikutnya, ada yang pernah nyantri atau status masih santri? Ada? Oke. Terima kasih ada 10% ya. Matur suwun ya. Jadi santri itu harus bangga jadi santri. Ya. Saya sering sampaikan di mana-mana. Saya itu bangga kemana-mana pakai sarung, pakai peci, selagi masih mungkin. Kalau tidak mungkin ya kita menyesuaikan. Contoh kuliah kan tidak boleh pakai sarung. Maka waktu kuliah cukup peci saja. Kayak kemarin di Turki, mungkin sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu itu, kalau kalian garwa ziarah ke Turki. Sebenarnya dari rumah niatnya mau pakai sarung. Ternyata saya diinfo teman saya, Gus nanti kalau mau ke Turki jangan pakai sarung. Nah, Lora Ismail itu ya menginfo. Karena apa? Di Turki itu orang pakai sarung image-nya jelek. Orang di Turki itu kalau pakai sarung kayak orang habis jima. Bingung jawabnya. Paling pengen belajar ilmu Gusti Allah, pengen kaitan selamat akhirat, kaitan akhirat semua, betul gitu? Tapi setelah Gus Dur jadi presiden, santri bisa dengan bangga menjawab, ngapain mondok mau jadi presiden? Berani bilang gitu. Kenapa? Fakta berbicara, saksi menjadi bukti. Ada loh seorang santri yang sudah pernah jadi presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman. Gitu, ya. Inggih. Atau mentok mundur dikit lah wakil presiden, ya, Ma'ruf Amin, gubernur, wakil gubernur banyak, bupati, DPR apalagi. Kalau Pak Kuwuh, ya, ada banyak. Pak Kuwuh itu kepala desa ya? Iya bener ya. Soalnya di Jawa Tengah namanya lurah Pak. Ya kalau di Jawa Tengah namanya lurah. Kalau
bagian itunya namanya apa Pak kalau di sini Pak? Kalau di tempat saya namanya lebe. Sama. Modin, ya. Bagian yang ngurusi keagamaannya. Iya. Maksudnya apa? Biar santri itu nggak cuma gitu. Ngapain mau jadi Pak Lebe? Terlalu remeh sekali ya. Bukan berarti, mohon maaf, bukan meremehkan jabatan lebih, enggak. Harusnya yang tinggi dong. Mau jadi apa? Presiden. Itu. Sudah ada buktinya. Agar apa? Santri ini semangat belajarnya tinggi. Oke. Kaitan pertama nama. Diberikan nama khofas artinya adalah kelelawar. Nah, ini kurang ajar ya Bapak ya. Anaknya dikasih nama kelelawar. Bisa jadi mungkin bapaknya ini ngefans Batman ya. Loh, padahal zamannya Rasulullah belum ada film Batman. Ya. Dikasih nama itu. Dia nggak terima sebenarnya dengan nama itu. Maka hati-hati. Bapak ibu atau calon bapak calon ibu ini jangan kasih nama sembarangan. Saya punya teman saya itu kalau kenalan itu sampai ndak mau pakai nama asli. Kenapa? Malu. Namanya ndak keren katanya. Ya. Kalau kita namanya keren kan pede. Kenalan siapa? Rifkil Muslim. Wah ya pede saya. Karena namanya keren. Kayak tadi misalnya siapa? Lowo. Ngertos Lowo? Kelelawar. Bahasa sini apa? Apa? Lawet. Lalai. Apa jablay? Lo ini bilangnya jablay tadi lo. Apa? Ya, pokoknya itulah daripada saya salah dengar lagi ya. Ya. Saya itu kadang mohon maaf Bu, Pak, saya itu kalau di daerah-daerah tertentu itu mau nanya itu kadang dijebak sama orang-orang gitu ya. Pernah saya di Bandung itu bilang, nanti kalau bilang sama jamaah bilang ya, borokok siap gitu katanya. Itu artinya apa ya? Ternyata nggak bagus ya. Iya. Makanya harusnya saya cross check dulu tadi, ini apa artinya gitu ya. Oke, kembali ke jalan yang benar ya. Ini jebakan-jebakan seperti itu bahaya ini ya memang. Sampai mana tadi? Yang pertama nama yang baik, ya, memberikan nama yang baik. Kemudian apa Bapak Ibu? Pendidikan yang baik. Ya, selain lingkungan yang baik tentunya. Karena lingkungan yang baik ini berdampak terhadap pola tumbuh kembang dari anak. Bapak Ibu pernah dengar buah tidak jatuh jauh dari pohonnya? Nah, tapi kadang ya tergantung Pak, bawahnya itu ada got atau enggak? Tahu got? Nah, kalau bahasa sini apa? Comberan, bener ya? Alhamdulillah nggak salah ini. Ya. Sebentar, ini saya melihat kok bapak-bapak dan ibu-ibu agak merengut dengan saya ya. Bukan, sekali lagi saya tadi bilang mohon maaf Pak, dengan segala hormat, bukan bermaksud menggurui atau apa ya. Tadi ini titipan dari panitia gitu ya, untuk menyampaikan parenting. Urutannya parenting dulu. Nanti tenang aja, anak-anak muda saya senggol nanti, tenang aja Pak. Ya. Biar bapak-bapak dulu urutannya, oke. Terus kemudian ini, ya jadi seakan-akan kok saya dikuliti ya ini, saya dikritisi. Enggak, ini kulo ngaji mawon yang ada di Tanbihul Ghafilin saya sampaikan. Terus kemudian yang berikutnya tadi, memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik ini ketika bapak dan ibunya sudah mampu sebenarnya cukup, nggak perlu keluar. Tapi yang jadi masalah kebanyakan bapak dari ibu ini tidak cukup. Betul betul. Betul. Wah, karena bapaknya sibuk bekerja, ibunya sibuk yang lainnya mungkin. Akhirnya udahlah di sekolahin aja, madrasah. Udahlah pondokin aja. Ini opsi paling aman sebenarnya. Ya. Padahal kita tahu bahwasanya Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Tapi bapak-bapak kebanyakan makalah ini dipotong. Harusnya ada terusannya. Wal ab mudiruha. Bapak adalah kepala sekolahnya. Jadi ketika sekolahnya bagus, kepala sekolahnya juga bagus, hasilnya siswanya lulusan-lulusan juga bagus. Buatnya bareng enggak Pak? Bapak, halo? Halo Bapak? Halo Bu?
buatnya anak bareng enggak? Bareng enggak? Siapa yang bilang enggak bareng? Gimana caranya kalau enggak bareng? Kalau buatnya bareng kira-kira ngerawatnya harus bareng atau enggak Pak? Nah itu. Idealnya seperti itu, buatnya bareng, ngerawatnya juga harus bareng dengan berbagi tugas masing-masing tadi. Jadi nama yang baik, kenapa kemudian dirawat dengan baik, pendidikan yang baik. Ini. Terus kemudian sampailah ke nanti diantarkan sampai menikah. Itu singkatnya seperti itu. Ternyata dari semua faktor-faktor itu, ya, anak ini belum terima lagi, Pak. Ya. Pokoknya pengen narik bapakku mlebu neraka. Loh kenapa gitu? Karena bapak saya tidak memilihkan ibu yang baik untuk saya. Loh ternyata seperti itu. Ini juga bisa di mafhum mukhalafah. Berarti dalam suatu case ketika seorang ibu tidak memilihkan bapak yang baik untuk anaknya, ini juga nanti bisa loh. Hati-hati. Sing nom-nom ki hati-hati, sudah mulai ke anak muda ini, Pak. Tenang aja, Pak, gantian, Pak. Tenang aja, Bu ya. Iya. Hadisnya jelas, tungkahul mar'ah li arba'in. Hafal ya hadisnya ya. Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Meskipun khitobnya juga berlaku bisa laki-laki dan perempuan. Urutannya pun bisa dibolak-balik. Rawinya bermacam-macam. Yang berperan, yang punya kepentingan, yang lebih tahu adalah kita sendiri. Dari 4 ini, 5 liha, linasabiha, lijama, lilidi. Ini bisa dibolak-balik parameternya. Apakah agamanya dulu? Apakah cantiknya dulu? Apakah garis keturunannya dulu? Apakah keilmuannya terlebih dahulu? Ya. Coba seumpama. Yang tadi yang belum menikah dan belum punya pasangan. Di depan, oke, saya sampel 4 ini ya. Ini sudah. Yang kerudung hijau sudah dong. Kerudung pink sampun nggih? Oh sampun. Oke, yang sini misalkan. Mbak yang kerudung apa ini? Warna apa ini? Saya kalau masalah warna itu kalau sama istri saya itu pinteran istri saya. Kalau laki-laki warnanya apa Pak? Hijau. Ternyata kata orang perempuan, hijau itu macam-macam. Ada hijau apa? Terus banyak oke. Nah, ini warna apa ini? Dusty ungu kata istri saya. Ya. Bisa jadi kata Mbak ini saya yang penting ganteng Gus. Kalau cari calon suami misalkan. Sebelahnya warna apa ini? Pink. Hah? Yang itu tuh. Dusty ungu yang itu. Yang itu apa? Itu krem. Oh krem. Yang krem mungkin nyari yang ganteng misalkan. Yang ungu, yang dusty apa tadi, pokoknya itulah susah namanya tadi ya. Bisa jadi yang penting kaya misalkan. Ini contoh aja. Yang hitam yang penting garis keturunannya misalkan. Yang ini krem apa ini? Ya ini pokoknya ya. Ini bisa jadi yang penting ilmunya. Dari 4 sampel contoh yang ini kan bisa seleranya berbeda-beda. Sama halnya dengan hal tadi. Itu pun berbeda-beda tergantung kebutuhan kita. Tapi saya meyakini bahwasanya semua laki-laki pasti suka perempuan cantik. Betul atau betul? Betul. Semua perempuan suka laki-laki ganteng, betul atau enggak? Siapa ya di sini yang enggak suka yang perempuan? Siapa yang di sini yang enggak suka laki-laki ganteng? Suka semua. Siapa di sana yang enggak suka perempuan cantik? Suka semua. Karena naluri laki-laki cari perempuan yang cantik, naluri perempuan cari laki-laki yang ganteng. Ya terlepas nanti rizkine Gusti Allah bojone sampean ora patek ayu atau bojone jenengan ora patek ganteng ya. Itu memang rezekinya nyampe situ. Karena cantik ganteng itu relatif. Contoh kalau menurut saya yang paling cantik ya istri saya. Betul? Iya. Tapi bisa jadi menurut Bapak walah ayu bojoku gitu. Saya sepakat. Karena kalau sampai jenengan bilang cantikan istri saya ini juga jadi masalah Pak buat istri jenengan. Bener enggak? Katanya ibu-ibu ini juga wah
gantengan suami saya dibandingkan jenengan Gus. Ya saya sepakat gitu. Meskipun realitanya mungkin ganteng saya gitu. Bukan Pak, ganteng jenengan itu Pak. Ya. Kalau nanti nggak bisa pulang bahaya saya dicegat nanti. Nah itu. Dan ternyata memang Pak, ini sesuai dengan orang Jawa bilang bibit, bebet, popot ini harus. Ya. Karena tadi sesuai dengan hadis tadi, ya. Sesuai juga dawuh Al-Maghfurullah Simbah Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai saya nate dawuh seperti ini, sering saya sampaikan di beberapa forum. Laki-laki itu bagaikan benih, perempuan bagaikan sawah. Kalau mau hasil panennya bagus, maka dua-duanya harus bagus. Nah, kemudian bagaimana di era sekarang ini agar nyambung juga dengan sesuai tadi. Di era sekarang di tengah kemajuan teknologi, kemajuan media sosial, semuanya ya, ini terinfluence, terpengaruh oleh adanya ini apa? Setan gepeng. Iya. Coba Anda generasi saya atau di atas saya, kulon niku 36 Pak, Bu. Ya. Tapi nggak kelihatan 36 ya. Ya. Istri saya berarti sekarang 27. 26 jalan 27. Karena waktu kita nikah itu saya 34, istri saya 25. Selisihnya 9 tahun. Ya. Untuk generasi saya atau sebelumnya, kita kan pernah kecil tanpa pegang HP. Betul? Mungkin bapak-bapak yang pernah pacaran itu dulu pernah menangi itu apa ya? Pernah merasakan mulai dari zaman surat, ya, telepon-teleponan di wartel gitu kan. Terus muncul SMS gitu kan, BBM, sampai sekarang WA dan sebagainya. Ya. Berbeda enggak Pak? Berbeda enggak Bu? Ketika zaman sebelum ada handphone dengan sudah ada handphone? Jelas berbeda. Dulu kita bisa fokus melakukan apapun. Sekarang, misalkan ibu-ibu lagi masak aja, aduh HP-nya bunyi, bingung, nyari HP dulu. Saking asiknya nanti tiba-tiba masakannya gosong. Karena keasikan misalnya ditelepon temennya. Dulu enggak, ya udah selesai. Dulu untuk kita cari kabar itu harus baca koran, yang mana berita malam hari baru bisa kita baca esok hari. Bahkan kadang koran sore juga ada ya. Sekarang kejadian di sini aja kita langsung live di mana juga bisa. Nah, kecepatan arus teknologi ini juga berdampak terhadap anak-anak dengan distraksi. Makanya sebenarnya yang lebih baik beberapa tadi juga disinggung parenting apapun ya. Ini sebenarnya anak kecil itu di bawah 2 tahun itu lebih sehat mana yang pegang HP atau yang tidak pegang HP? Tidak pegang HP. Karena berdasarkan penelitiannya itu nanti bisa speak delay, fokusnya berkurang dan sebagainya ini. Tapi ini bermasalah juga Pak Bu, kalau kita hidup di daerah, di masyarakat, anak tetangganya pegang HP semua, betul? Terus kemudian anak jenengan bukan dipegang HP. Ada satu orang bilang, ini corok bahasa Kaliwungu ya, tidak tahu bahasa sini gini. Ya Allah, cepat tile ora umum. Bahasa sini apa cetil itu? Medit apa? Pelit ya. Pelit ya. T-nya jangan dibuang Bu ya. Ya, apa? Iya, T-nya jangan dibuang Bapak-bapak ya. Oke. Oh, enggak tahu. Oh, mungkin bahasanya di sini beda. Alhamdulillah aman ya. Ya, silakan di-translate aja itu yang tadi T-nya dibuang bahasa Jawa artinya apa gitu ya. Oke. Oke? Sudah. Anake tonggone cekeli HP, anake dhewe ora cekeli, misalkan. Padahal kita punya alasan tersendiri dengan alasan apa untuk kesehatan dan sebagainya. Ini. Maka bahaya seperti ini kita juga harus mulai bisa memfilter sendiri karena di sosial media ataupun internet apapun ini tanpa filter. Kita bisa mengakses apapun. Kalau kita filternya tidak kuat, ini bisa berbahaya. Maka
untuk anak muda maupun yang tua ini kaitan sosial media kita harus sering-sering tabayun. Napa? Klarifikasi, dicek dulu ini benar atau tidak. Terus kalau kita bicara ilmu mantek, kalau di pesantren atau bahasanya ilmu filsafat atau lainnya, di ilmu umum ada namanya khobar, kabar, berita. Kabar atau berita, khobar tadi imma sodik imma kadib, ada kalanya benar, ada kalanya salah. Nah dua ini, yang pertama, kalau kabar ini benar, jenengan dapat kabar, cross check dulu, benar atau salah. Kalau benar, kita bagi lagi, benar ini tapi manfaat atau tidak. Kalau manfaat silahkan di share, kalau tidak stop. Berbeda dengan yang tadi, ketika kabar ini tidak benar, hoax kalau sekarang namanya, ya udah stop langsung mawon. Karena apa? Ini pasti nanti tidak bermanfaat. Nah, yang sering terpapar hoax ini biasanya adalah bapak-bapak, ibu-ibu di grup WA. Betul? Betul. Apalagi media Indonesia itu lebih sering clickbait. Bikin judul yang tidak sama dengan isinya kadang untuk memancing pembaca. Udah di-share dulu padahal baca aja belum, lihat judulnya aja. Nah ini pentingnya sering-sering tabayun. Maka dalam sosial media sering saya sampaikan, sering-seringlah saring sebelum sharing. Ya, posting yang penting, jangan yang penting posting. Tidak harus semuanya jenengan upload, tidak. Ya kira-kira bermanfaat atau tidak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena durasi ini nanti setelah ini dilanjutkan istri saya dan kayaknya ada sesi tanya jawab ya. Nanti bisa dilanjutkan untuk sesi tanya jawabnya, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah di majelis yang insya Allah penuh barokah tanpa kekurangan apapun. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Nyai Hajah Ma'rifah Dharma beserta keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Dharma Yusuf. Yang kami hormati Dr. Haji Basuki Yusuf, pimpinan Majelis Dakwah Dharma Bangsa, berdakwah untuk bangsa, Masya Allah. Di sini segala usia, dari yang Gen Z, milenial dan kolonial juga ada semua. Kemudian yang saya hormati pengurus MWCNU Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, PAC Muslimat Fatayat Kecamatan Pabedilan, begitu juga Banom-Banom NU Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, serta Bapak Kuwu Babakan Losari Lor atau Bapak Lurah ya kalau di Jawa Timur, serta para Kuwu sekecamatan Pabedilan. Dan juga tak lupa seluruh ibu, bapak, teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah bisa menghadiri acara yang insya Allah bisa membuka cakrawala pemikiran teman-teman semua. Karena narasumbernya anak muda. Meskipun kebetulan saya ini dan suami beda generasi. Saya milenial dan suami ini kolonial. Kita beda 9 tahun. Jadi ketika audiensnya atau yang hadir ini dari berbagai usia, memang seyogyanya kita berdua yang mengisi sehingga bisa saling melengkapi.
Seperti halnya pernikahan itu kan saling melengkapi ya. Alhamdulillah tadi kita sudah sangat banyak mendengar nasihat dan hikmah dari apa yang disampaikan oleh suami saya. Jadi kira-kira sudah cukup ya? Oke. Saya itu biasanya kalau kemana-mana dan diminta untuk mengisi acara, begitu juga dengan suami, biasanya dikasih tema, dikasih sebuah kisi-kisi nanti hendaknya mau nyampaikan apa. Cuman ini tadi terserah katanya, nggak apa-apa gitu. Lalu saya bertanya apakah yang penting lucu? Kebetulan saya nggak bisa kalau lucu. Yang bisa suami saya tadi. Tapi nggak apa-apa. Pada malam hari ini kita akan berbicara sedikit mengenai anak muda, karena saya anak muda. Kata suami saya ini ibu-ibu anak satu yang menolak tua. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu anak satu itu masih muda. Alhamdulillah, kalau katanya Bung Karno, beri aku 100 orang tua maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda maka akan kugoncang dunia. Berarti pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Begitu juga di dalam Al-Quran, pemuda itu diceritakan sangat keren sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah panjenengan semua tahu cerita Ashabul Kahfi? 7 pemuda yang lari dari kejaran Raja Dicyanus karena menolak untuk dipaksa keluar dari keyakinannya yang pada saat itu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala namanya adalah agama samawi. Jadi kalau orang dulu itu menyembahnya berhala atau Tuhan yang ada di langit. Nah pada saat itu 7 pemuda dari Ashabul Kahfi ini lari dari kejaran raja yang zalim yang ingin membuat mereka itu keluar dari keimanan mereka. Dikatakan di dalam Al-Quran, nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Bahwa Allah itu menceritakan kepada Nabi sebuah cerita yang hak, sebuah cerita yang benar. Innahum fityatun amanu. Dan itu adalah tentang fityatun. Fityah itu dari lafadz fata yang berarti anak muda. Mereka adalah anak muda yang beriman. Wazidnahum huda. Karena anak muda ini beriman, maka Allah menambahkan petunjuk kepadanya dan menyelamatkannya dari raja yang zalim sehingga membuatnya tertidur selama ratusan tahun di dalam gua. Keluar-keluar salah satu dari pemuda ini lapar, mau cari makan di pasar. Pas nyampai pasar, pemuda ini bingung, kok beda semua ya? Kok saya sepertinya sudah tidak kenal dengan pasar ini? Dan betul ketika saat itu akan bertransaksi, membeli sesuatu, uangnya sudah tidak laku. Ternyata ini uang yang digunakan 300 tahun yang lalu. Nah di sini bisa diambil kesimpulan bahwa pemuda itu apa sih yang perlu dimiliki oleh pemuda dan apa yang penting bagi seorang pemuda adalah keyakinannya. Harus yakin. Harus punya keyakinan yang tinggi, harus punya iman yang kuat. Karena kalau pemuda yang beriman, maka Allah akan memberikan pemuda tersebut pertolongan dan juga petunjuk. Kok misalkan pemuda ini tidak dapat petunjuk, tidak dapat pertolongan, jangan-jangan Anda ini pemuda yang tidak yakin, tapi seringnya ambiar. Pemuda yang gagal move on. Ya, pantesan gak jelas. Gak sukses-sukses karena gak yakin. Caranya untuk bisa sukses adalah harus yakin. Dalam sebuah nadom dikatakan idil fatah hasba'tiqaduhu rufi' wa kullu ma lam ya'taqid lam yantafi. Bahwa seorang pemuda, derajat seorang pemuda itu diukur dari keyakinannya. Apabila dia tidak yakin maka tidak dapat mengambil manfaat. Yakin tentang apa sih? Apa yang harus diyakini oleh pemuda?
yaitu adalah sebuah keyakinan yang benar tentang iman dan juga Islam. Keyakinan yang benar tentang iman dan juga Islam salah satunya adalah menyadari apa tujuan kita diciptakan. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi ketika kita diciptakan aja tujuannya, jangan sampai pemuda ini mau diajak menjalani hubungan tanpa ada tujuan. Masa kita diciptakan sebagai seorang manusia ada tujuannya, menjalani hubungan jalanin aja dulu. Siapa korbannya di sini? Gak mau ngaku pasti. Itu adalah alamatnya ambiar, ya. Jadi harus tahu kalau saya itu diciptakan ada tujuannya. Masa saya diajak hubungan gak ada tujuannya, ya. Dan salah satu daripada keyakinan pemuda adalah memahami orientasi hidupnya adalah untuk beribadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu sifatnya bagaimana sih? Ibadah itu bermacam-macam. Ada yang sifatnya ibadah murni, ibadah mahdoh, ibadah yang bersifat ritual. Salat, puasa, zakat, itu ibadah yang sifatnya ritual, ibadah mahdoh. Kemudian ada yang ibadahnya bersifat sosial. Seperti bersedekah kepada orang yang membutuhkan, menggalang dana, menjadi donatur misalkan. Kemudian berbuat baik kepada sesama, menyambung silaturahim, bahkan tersenyum di depan saudara kita ini juga termasuk sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Jadi ibadah itu sifatnya macam-macam. Oleh begitu juga mencari ilmu. Mencari ilmu ini bukan hanya ibadah tapi juga kewajiban. Jadi sebagai anak muda harus punya orientasi hidup yang benar. Harus punya tujuan hidup. Harus tahu saya ini punya cita-cita dan berusaha untuk mewujudkannya. Dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan modal keyakinan dan kegigihan serta mengetahui orientasi hidupnya, maka pemuda ini adalah pemuda yang sedang berjalan menuju kepada gerbang kesuksesan. Siapa yang mau sukses di sini? Pasti semuanya mau sukses. Kita adalah harapan orang tua kita. Maka jangan pernah lupakan itu, harus tetap yakin dan berjuang mumpung masih muda. Kemudian pemuda ini meskipun memiliki kesempatan dan keyakinan maka akan mendapatkan petunjuk, rawan yang namanya terbawa arus. TikTok lagi rame, FYP apa, pengen ikut-ikutan, ya enggak? TikToknya lagi rame, orang mesra-mesraan, jadi pengen nikah. TikToknya lagi rame, orang cerai, KDRT misalkan. Jadi nggak pengen nikah, jadi takut nikah. Ini mood nikahnya tergantung FYP TikTok ya. Atau lagi musim apa, musim pakai lebaran pakai baju shimmer misalkan. Pakai shimmer semua gitu. Anak muda itu rawan terbawa arus. Maka kita harus selalu ingat dahulunya Sunan Kalijaga bahwa manusia itu boleh mengikuti arus tapi jangan terbawa arus. Contoh terbawa arus itu seperti apa? Misalkan hari ini teman-teman kalau anak muda itu pasti tahu yang namanya insecure ya. Insecure. Kalau yang tua-tua tahu mboten? Tahu tidak? Enggak tahu ya. Minder, insecure itu minder. Anak muda sekarang tuh Bu, Bapak, mungkin yang belum tahu banyak sekali yang minder. Karena di media sosial itu banyak yang cantik-cantik. Sehingga dia minder, lihat media sosial, ada yang hidungnya mancung 7 cm. Ada yang kulitnya putih kayak porselen misalkan. Anak muda itu gampang yang namanya minder atau bahasa gaulnya insecure, merasa tidak aman, susah menerima diri sendiri karena senang dibandingkan.
bandingke. Makanya ada lagu ojo bandingke. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lah ini kalau misalkan pemuda ini tidak punya konsep diri yang baik, maka akan mudah sekali yang namanya terbawa arus. Jadi dia tidak memahami bahwa konsep cantik itu relatif misalkan. Seperti kata suami saya tadi, yang paling cantik ya saya. Beliau tidak tergoda meskipun ada Angelina Jolie di depannya. Kemarin kita ke Turki. Di Turki itu tahu sendiri kan, perempuan cantik-cantik, hidungnya mancung, kulitnya mulus. Saya pede aja, menurut beliau saya yang paling cantik. Saya tidak cemburu gitu. Nah, itu harus punya yang namanya konsep diri yang baik. Punya kesadaran bahwa dirinya itu tidak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Konsep diri terbentuk dari pemahaman hidup yang baik dengan ilmu yang baik. Seperti contoh sekarang, standar kecantikan hari ini di Indonesia itu apa? Putih, mulus ya. Padahal kalau teman-teman terbang ke Amerika sana, di sana itu tidak ada yang namanya produk whitening, itu tidak ada. Adanya itu browning. Mereka berlomba-lomba menjadi coklat seperti kita. Berarti ini adalah bukti bahwa cantik itu relatif. Standar kecantikan yang putih, mulus ini dibuat oleh industri kecantikan. Padahal manusia diciptakan sebagai ahsanut takwim, kata Al-Quran. Sebaik-baiknya ciptaan. Berarti cantik itu relatif. Kata Mas Rifkil saya paling cantik, tapi belum tentu kata orang lain. Tapi ya memang begitulah. Standar kecantikan baku tidak ada. Maka hari ini tidak ada yang namanya anak muda yang insecure lagi ya. Tidak ada ya. Karena harus cerdas memaknai apa itu makna kecantikan itu sendiri. Harus bisa saring dulu informasi yang ada di media sosial. Seperti teman-teman kalau googling, saya itu kelahiran, di Google itu kelahiran 1985. Saya rada tersinggung ini jujur aja. Siapa sih yang bikin nggak tahu ya. Padahal saya itu kelahiran 1996. Ini kan salah ya, berarti tidak benar. Berarti semua yang ada di Google itu tidak selalu benar. Suami saya kelahiran 87, masa saya kelahiran 85. Tua amat gitu, padahal saya milenial saya ini. Beliau yang kolonial, kenapa jadi saya yang kolonial di Google? Rada nggak terima saya, tapi yo nggak apa-apa deh. Susah juga dihilanginnya itu gimana sih? Ya, jadi punya konsep diri yang baik, punya keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang pemuda, salah satu tanda dari sempurnanya akal adalah tingginya cita-cita. Orang kalau punya cita-cita yang tinggi, itu biasanya akalnya sempurna. Maka kalau anak muda punya cita-cita di sini, punya anak, ibu-ibu punya cita-cita, maka jangan digembosi. Paham digembosi atau tidak? Bu, saya mau kuliah sampai S2, sampai S3. Udah jangan kuliah tinggi-tinggi, kamu nanti mau nikah, mau ngurus anak. Udah nanti kamu di rumah aja. Itu namanya tidak suportif. Kita harus mendukung impian anak-anak kita selagi itu baik, selagi itu positif. Maka hari ini ibu-ibu kalau ada anaknya yang punya cita-cita didukung ya. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Sebetulnya saya itu meminjam kata-katanya suami saya. Beliau sering bilang gitu. Jadi saya ikut-ikutan. Kan saya makmumnya, nggak apa-apa ikut-ikutan. Alhamdulillah punya suami yang selalu support dan melindungi saya. Jadi kalau saya membutuhkan beliau siap siaga gitu. Jadi menikah itu kan bukan hanya nafkah dohir saja, tapi juga ada namanya nafkah batin. Nafkah dohir itu meliputi sandang, pangan dan juga papan, sekadar kemampuan. Begitu juga nafkah batin. Nafkah batin itu kalau menurut bapak-bapak itu hubungan biologis. Padahal menurut ibu-ibu itu bukan. Nafkah batin itu adalah koneksi emosional. Merasa dimengerti, merasa aman, merasa terlindungi. Jadi kalau ibu-ibu curhat bilang, Mas saya capek,
Kalau suami pasti bilangnya, ya sudah sana ini dipijitin apa ya, dipanggilin tukang pijit gitu, pijit. Tapi padahal maksud saya bukan begitu. Mas saya capek, pengennya begini, mana yang capek, kenapa kok capek? Ya. Tapi bapak-bapak itu orientasinya solusi, benar apa enggak? Kalau ada masalah, dicari solusinya. Capek, ya pijit. Sakit, ya berobat. Benar enggak? Tapi bukan itu yang kita butuhkan. Kita butuhkan adalah kepedulian. Dan rasa penasaran dengan apa yang kita alami. Mas saya capek gitu, kenapa capek? Ada apa gitu kan? Ya, itu saya sering ngomong sama suami saya. Mas saya bukan mau dicariin solusi, saya mau ditanya kenapa gitu. Kemudian kalau ibu-ibu itu ada masalah, apa yang dilakukan pertama kali? Curhat. Cari tempat ya. Kalau suami, kalau ada masalah, yang dipikir adalah solusi. Diem dulu, mikir solusinya apa. Gimana biar selesai masalahnya. Tapi kalau ibu-ibu enggak. Kita kalau ada masalah tuh bingung mau cerita ke siapa ya. Lah itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, walaisat dzakarukal unsa. Laki-laki enggak sama dengan perempuan, cara berpikirnya berbeda. Lah kadang kalau misalkan bapak-bapak ini punya masalah enggak mau cerita sama kita kesel, kok jenengan enggak terbuka sih sama istrinya gitu. Ya kan? Padahal bapak-bapak ini sedang mikir solusinya. Solusinya dulu, nanti kalau misalnya sudah selesai, kalau beliau sudah rileks, baru biasanya mau cerita. Biasanya suami saya kalau ada masalah, saya pahamkan memang beliau nggak mudah untuk cerita dulu, misalkan mau di-keep sendiri dulu. Mas, progresnya berapa persen masalahnya? 30% ya, jadi belum mau cerita. Jadi saya nggak penasaran dulu. Nah di sini pentingnya punya ilmu untuk memahami kebutuhan masing-masing. Jadi anak muda itu kenapa? Biar punya pernikahan harmonis, biar punya pernikahan yang sesuai dengan cita-cita Islam, harus paham ilmunya, harus ngerti bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik, bagaimana sih cara berpikir ataupun kebutuhan dari pasangan kita supaya pernikahannya bisa menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya sebagai anak muda itu butuh ilmu. Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita menjalani kehidupan ini dengan lebih mudah. Makanya kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya yang bisa menunjukkan kita kepada jalan yang terang benderang. Jadi kalau misalkan suami saya pulang dari mana gitu, dari luar, beliau masuk kamar, mukanya datar. Laki-laki kan mukanya datar ya Bu. Saya kira beliau itu kok dalam hati nih, kok nggak seneng ya ketemu saya gitu. Kok datar aja ya mukanya gitu. Ternyata setelah saya mencari tahu bahwa memang mukanya seperti itu. Bukannya beliau nggak suka ketemu saya, memang beliau datar saja gitu. Tidak mudah berekspresi menunjukkan rasa senang berlebihan, rasa sedih, mau senang, mau sedih, mau kecewa, ya mukanya begitu. Jadi saya tidak tersinggung lagi ketika suami saya pulang, mukanya datar. Oh, bukan berarti suami saya tidak suka ketemu saya, tetapi memang mukanya seperti itu. Ini kan bikin kita lebih tenang, sehingga tidak membuat diri kita itu bertanya-tanya. Nah, itu butuh yang namanya ilmu. Makanya anak muda harus perbanyak ilmu, harus perbanyak pengetahuan. Sebelum menikah belajar dulu, waktu mau punya anak belajar dulu. Nanti anak udah usia mau makan, belajar lagi yang perlu dimakan apa. Dan sebagai seorang ibu yang memiliki realita yang berbeda atau tingkat pengetahuan yang berbeda, zaman dulu dan zaman sekarang beda nggih? Zaman sekarang anak 6 bulan kalau kata kedokteran dikasih makan itu protein hewan, dikasih makan yang namanya ikan, telur, ya kan? Sekarang seperti itu, biar tidak stunting katanya. Stunting itu biar tidak pendek anaknya, biar tinggi. Padahal dulu pun saya 6 bulan dikasih makan pisang.
karena pengetahuannya belum sampai sejauh itu. Oleh sebab itu, kalau ada perbedaan ibu-ibu, zaman dulu dan zaman sekarang, yang kita tahu dulu seperti ini dan ternyata anak kita seperti ini, tolong dikasih ruang untuk berdiskusi. Tolong difahami, ditanya dulu, ya. Kenapa kok dikasih makan ikan, nah? Anak kamu dulu saya kasih pisang, kenapa anak kamu dikasih telur? Itu nanya dulu, Bu, ini kata dokter ternyata begini, biar anaknya tidak pendek. Kalau anaknya pendek, otaknya kecil. Kalau otaknya kecil, sekolahnya gampang bosen, gak bisa fokus. Nanti anaknya gak cerdas. Lah, ini ada alasannya. Maka sebagai orang tua menghormati apa yang menjadi pengetahuan anak kita hari ini. Dan anak-anak harus terus untuk belajar sebelum melakukan segala sesuatu yang mungkin bersifat relasi sosial tadi, pernikahan atau ketika mau punya anak. Dalam menjalani segala sesuatu kita harus belajar dulu, tahu ilmunya, ya. Kok jauh banget ya tadi? Oke. Jadi selain sebagai seorang pemuda, selain punya yang namanya keyakinan, punya yang namanya cita-cita yang tinggi dan juga punya orientasi hidup yang benar dan menghabiskan waktu untuk mencari ilmu. Harus fokus untuk masa depan. Karena ilmu, pengetahuan, kemudian kualitas yang kita miliki tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedangkan suami, kalau nggak diambil Tuhan, ya kadang diambil orang. Tapi kalau ilmu dan kualitas pendidikan kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka penting untuk memprioritaskan segala sesuatu yang lebih abadi, yaitu adalah kualitas di diri. Oke. Tapi sebagai seorang anak muda juga jangan sampai tidak mau mendengarkan orang tua. Bagaimanapun juga orang tua itu ingin yang terbaik untuk anaknya. Meskipun kadang terkendala di komunikasi, harus mau untuk berusaha sama-sama mendengarkan. Anak muda maunya bagaimana, orang tua maunya bagaimana, coba dibicarakan. Karena sama-sama pengennya baik, orang tua pengennya baik, anak pengennya baik. Tapi menurut orang tua yang baik begini, menurut anak yang baik begini. Jadi beda ada di caranya, tujuannya sama. Caranya adalah dengan komunikasi. Komunikasi itu bukan hanya ngomong doang, bukan. Tapi terbuka dengan perbedaan, mau mendengarkan dan juga mau memahami. Dari situlah nanti komunikasi terjamin sehingga hubungan antara anak dan orang tua bisa lebih harmonis, orang tua mendukung anak, anak menghormati orang tua. Karena anak muda tidak mungkin bisa berjalan sendiri, anak muda tetap butuh dukungan, anak muda tetap butuh doa orang tua, anak muda tetap butuh yang namanya support system, ya. Tetap harus bisa menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan orang tua. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu sudah malam, selebihnya bisa diteruskan dengan sesi sebelumnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus Samanding, Masya Allah luar biasa. Dharma bangsa, berdakwah untuk bangsa, ya tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu belum selesai Bu, ya nanti kalau pulang duluan nggak dapat door prize nih. Ya, mau door prize? Mau ya, ikuti terus setiap bulan ngaji di sini, insya Allah dapat door prize. Ya, baik Bapak Ibu sekalian untuk melengkapi pertemuan ini, silakan ada yang mau bertanya apa saja pokoknya. Ya, mau dibagi berapa season? Berapa pertanyaan? 3 dulu ya. 3 dulu itu spesifikasinya yang jomblo 1, yang sudah punya pasangan 1, ya. Yang satunya apa Gus? Ya, yang laki-laki 1, yang pasangan laki-laki dan perempuan 1. Oke? Setuju? Setuju. Baik, silakan Mas Dayat dibantu mic-nya bertanya
Kesini apa di situ? Di situ aja. Dan tadi ada yang request Gus yang bertanya boleh selfie enggak gitu. Boleh ya. Oke, nanti selfie-nya nanti setelah acara selesai ya. Oke, silakan berdiri di situ aja. Mic-nya di situ aja. Iya, siapa yang mau ditanya? Ini nih. Ya. Yang muda dulu, silakan berdiri Mbak. Biar kelihatan. Sebutkan nama, dari mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iin Kurniasi, saya delegasi dari PAC IPPNU Kecamatan Pabedilan. Ya, tepuk tangan dari PAC Kecamatan Pabedilan ya. Izin bertanya Ning, tadi kan Ning sempat membahas soal cantik itu relatif ya Ning ya. Saya ingin menanyakan bagaimana sih kita seorang anak muda generasi Z gitu, cara kita menghadapi orang-orang yang masih berpikiran bahwa cantik itu lebih diutamakan atau satu tingkat lebih tinggi daripada orang yang tidak cantik. Terus di mana-mana realitanya di perkumpulan apapun, di organisasi, di kuliah, di sekolah, terutama laki-laki itu lebih mementingkan atau lebih menghargai bahasanya cewek-cewek yang cantik, perempuan-perempuan yang cantik ketimbang perempuan yang tidak cantik. Dan realita juga di dunia pekerja sekarang lebih mementingkan fisik yang baik, fisik yang bagus, fisik yang cantik. Apalagi ketika senior-senior kerjanya itu laki-laki. Seperti itu, realitanya sekarang seperti itu. Apalagi sekarang mental health ya bahasanya ya. Generasi sekarang mental healthnya itu sangat minim sekali. Insecure tadi, tidak lepas-lepas dari insecure. Itu bagaimana kita menghadapi pikiran-pikiran orang yang masih menganggap cantik itu lebih dihargai, cantik itu lebih disenangi. Begitu. Terima kasih nih. Oke, terima kasih. Coba jawab semuanya yang kompak. Dharma bangsa, berdakwah untuk bangsa. Ini langsung dijawab Dian. Satu lagi. Berdiri. Ya. Ya, ini yang sudah punya pasangan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Fatayat Kecamatan Pabedilan. Nama saya Siti Julia. Saya mewakili daripada ibu-ibu yang sudah berumah tangga, terutama kita-kita yang masih muda-muda lah. Iya. Masih muda. Iya, masih muda. Iya, masih muda. Oke. Pertanyaan saya begini, Ning. Mungkin saat ini banyak wanita-wanita atau perempuan yang sering membantu suaminya. Baik hal yang ke luar negeri, mungkin termasuk diri saya sendiri. Istilahnya mungkin sekarang banyak perempuan-perempuan yaitu yang sudah berhasil, yang sudah bisa melewati semuanya, sudah membantu suami. Tapi terkadang perempuan itu sering meremehkan suami atau meninggalkan suaminya setelah berhasil itu. Nah, pertanyaan saya istilahnya tuh bagaimana kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai wanita agar menjadi wanita yang hebat. Jadi kita harus bisa menghormati dan pastinya berterima kasih lah kepada suami kita, karena tanpa izinnya daripada beliau juga kita tidak jadi apa-apa. Pertanyaan saya hanya itu, bagaimana untuk menyikapi semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, untuk laki-laki satu lagi, ya, Mas Dayat. Ya, maju aja Mas, maju Mas. Oke, sebutkan nama, dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sukmana dari Desa Babakan Losarilor. Izin bertanya Gus, sebelumnya Gus menyampaikan kewajiban orang tua kepada anaknya, yaitu
memberi nama yang baik, lingkungan yang baik, dan pendidikan yang baik. Yang ingin saya tanyakan, apa saja sih Gus kewajiban seorang anak, terutama anak laki-laki kepada orang tuanya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 penanya ya yang nanti akan langsung dijawab oleh Ning dan Gus. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, bulan depan acara hadroh ya. Hadiahnya berapa juta? 25. Ya, 23 juta ya, 23 juta ditambah 5 juta. Ya, dan nanti ada sponsor khusus dari Pak Kuwu Rohman gitu ya. Ada donasi. Dan akan dipersembahkan oleh Dharma Bangsa. Jangan lupa umrohnya bersama Wamimatur ya. Silakan Gus Ning. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab duluan karena suami mempersilahkan saya untuk menjawab duluan. Pertanyaan yang pertama adalah kurang lebih begini. Bagaimana cara menghadapi beauty privilege? Ibu-ibu tahu privilege? Privilege itu hak istimewa. Biasanya orang yang cantik itu lebih dihargai, lebih diutamakan dan lebih diistimewakan. Meskipun cantik itu relatif, tetapi di dalam agama kita, bahkan di dalam Al-Quran, ada anjuran yang namanya untuk tazyin dan juga tahsin. Untuk berhias, untuk bersih-bersih, untuk menampilkan diri dengan baik, dengan rapi, itu ada. Jadi ketika ditanya mana yang lebih penting, orang yang pintar atau orang yang cantik misalkan. Ya dua-duanya penting, harus cantik luar dan dalam. Tetapi cantiknya harus betul definisinya, bukan menjadi seseorang yang bukan dirinya. Kulitnya dikasih coklat sama Allah, bukannya dirawat, dikasih pelembab biar tetap lembab, tapi dicoba diputihkan. Nah ini kan yang namanya merubah ciptaan. Tapi dengan apa yang kita miliki, dengan tubuh yang kita punya, itu bagaimana caranya dirawat dengan sebaik mungkin. Pakai skincare sesuai dengan jenis kulit kita. Kita mandi sehari 2 kali, pakai baju yang rapi. Ini sudah termasuk kategori kita merawat diri dan sudah termasuk cantik. Jadi nggak perlu kita membandingkan kecantikan satu sama lain, tidak perlu. Karena cantik itu relatif. Bisa difahami ya? Dan dalam Al-Quran sendiri syiar Islam itu ada untuk menampilkan diri dengan baik, dengan rapi. Dan itu terbukti. Ibu-ibu, adik-adik, ada yang tahu nggih bajunya putri-putri Eropa? Putri-putri Eropa yang besar-besar itu, gaun yang besar-besar itu yang biasanya kita pakai kalau menikah misalkan. Itu salah satu alasan kenapa pakaian orang Eropa dulu itu seperti itu, karena mereka jarang mandi. Mereka tidak melepas pakaian mereka setiap hari dan gaunnya itu dibikin sangat besar dan lebar agar ketika mau buang air bisa di mana-mana. Jadi sebetulnya dulu tuh jorok sekali, jarang ada yang mandi, nggak ngerti sikat gigi, nggak ngerti. Tapi syariat Islam datang, ada yang namanya siwak, bersiwak. Dengan siwak, sholat itu lebih afdol daripada yang tidak bersiwak. Kemudian pada saat itu ada yang namanya saudagar dari negeri Ottoman yang sekarang namanya Turki. Orang-orang Ottoman atau Turki itu melakukan perjalanan dagang ke Eropa. Karena Turki itu kan 2 benua, ada di Asia dan juga ada di Eropa. Lah itu melakukan perjalanan dagang ke Eropa dan mereka itu orang Islam yang paham syariat mandi. Wajib mandi besar ketika setelah selesai berhubungan suami istri. Wajib mandi besar ketika selesai haid dan nifas. Wajib mandi besar ketika akan sholat Jumat bagi laki-laki. Kita ada kewajiban untuk membersihkan diri.
Dan orang-orang Turki yang bersih itu melakukan perjalanan dagang ke Eropa kepada orang-orang yang jarang mandi. Akhirnya orang-orang Eropa yang jarang mandi itu heran. Ini orang-orang Turki kok bersih-bersih, kok wangi, kok beda sama kita, kok nggak ada lalatnya. Lah itu bagian dari syiar Islam. Untuk menampilkan diri dengan indah, dengan baik, dengan rapi, dan dengan sopan. Itu merupakan syariat Islam. Dan itu terbukti. Kita sekarang taunya mandi ya sudah mandi, itu hal yang biasa. Padahal dulu hal yang luar biasa. Manusia itu harus diatur sedemikian rupa oleh syariat supaya bisa faham kebersihan itu penting. An-nadhofatu minal iman. Dan itu ada dalam Islam. Sehingga ketika kita meyakini bahwa orang Islam itu harus bagaimana menghadapi beauty privilege tersebut, dikotomi cantik lebih beruntung. Sebetulnya kita tetap harus menjaga penampilan tetapi tidak berlebihan. Kemudian kita juga tidak sampai merubah ciptaan karena sekarang sulit. Cantik itu yang hidungnya mancung 7 cm. Kemudian yang badannya itu kayak Barbie, kan sulit. Kalau misalkan definisi cantik seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus memaham definisi cantik itu adalah rapi, menjaga penampilan, menjaga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cantik itu bukan dibanding-bandingkan. Jadi jangan ada dikotomi bahwa beauty privilege itu yang akan lebih diutamakan karena semua perempuan itu cantik. Dan kecantikan itu juga harus dari dalam dan juga dari luar. Cantik hatinya, cantik akhlaknya, dan juga cantik fisiknya. Itu ketika jadi satu namanya brand beauty behavior. Brand punya otaknya dipakai, punya ilmu pinter, beauty jadi menjaga penampilan, kemudian behavior, akhlaknya baik. Itu harus kita kombinasikan dan kita upayakan betul-betul. Bisa difahami ya? Jadi ketika orang yang misalkan ya, orang yang rapi dan orang yang tidak rapi, tentu enak dipandang orang yang rapi. Lah maksudnya seperti itu, beauty privilege itu seperti itu. Bukan yang kulitnya putih saja yang dianggap cantik atau yang hidungnya mancung saja yang dianggap cantik, bukan seperti itu. Okay? Jadi harus paham kecantikan dengan benar. Kemudian pertanyaan yang kedua dari ibu siapa Bu? Ibu Juju. Oh, saya punya teman dulu di pondok pesantren itu orang Brebes juga, orang Brebes namanya Juju Jumairoh. Ibu Juju Jumairoh juga? Siti Julia, Masya Allah. Yeah. Saya izin membacakan pertanyaannya. Istri berkarir sampai sukses, tapi bagaimana ya banyak istri yang sukses namun mengabaikan dan tidak menghormati suami. Kurang lebih begitu. Jadi begini, di dalam agama kita konsep pernikahan itu adalah tentang wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang bermartabat. Saling memahami kebutuhan-kebutuhan satu sama lain dan saling menunaikan tugas pokok fungsi masing-masing. Nah, saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang bermartabat ini adalah maksudnya kita saling menghargai. Saling menghargai daripada suami dan juga daripada istri. Sehingga sebetulnya yang perlu menghargai itu bukan hanya istri kepada suami saja, tapi juga suami menghargai dan menyayangi istri. Kalau suaminya soleh, suaminya baik, suaminya menghargai kita, kita pasti hormat dan sayang kepada suami. Betul atau tidak? Betul. Maka penting untuk memahami makna kesalingan itu. Karena wa'ashiru itu dari lafadz asyaro itu dari wazan fa'ala. Fa'ala itu maknanya musyarakah atau kesalingan. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf adalah saling memperlakukan satu sama lain dengan cara yang patut atau cara yang bermartabat. Dan ashiru, lafadz ashiru itu dari lafadz ashroh atau 10. Jadi pernikahan itu 10. Tapi komposisinya ada kalanya istri 5, suami 5. Istri bisa menunaikan kewajiban dan dengan baik, suami juga bisa menunaikan kewajiban dengan baik. 5, jadi 10. Tapi ada kalanya suaminya sulit dapat pekerjaan.
suaminya misalkan ekonominya tidak sedang dalam keadaan yang baik. Jadi misalkan suaminya 3, tapi istri mampu untuk membantu suami dengan baik, punya pekerjaan dengan baik, bisa membantu perekonomian keluarga dengan baik. Jadilah istrinya 7, karena dia punya peran yang lebih dalam pernikahan. Tapi tetap jadinya 10. Dan 10 ini tetap harus saling bermuasyarah dengan baik. Jadi suami tidak malu mengapresiasi istri, dan istri juga tidak lupa untuk terus menghormati suami sebagai kepala keluarga. Dan suami saya ini sering mengapresiasi, support. Jadi beliau tidak merasa superior. Beliau memahami ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu dengan pemahaman yang betul. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu bukan berarti hierarki antara lebih mulia, bisa semena-mena, bisa sembarangan, bukan seperti itu. Tapi qawam di sini maksudnya adalah makna tanggung jawab. Seorang laki-laki yang baik mampu memenuhi segala kebutuhan anak dan juga istri, bisa bertanggung jawab dengan baik. Ini makna qawam, ini menuntut tanggung jawab, bukan menuntut perilaku semena-mena. Nah, ini beliau contohkan dalam pernikahan kami. Sehingga sifat beliau yang sangat mengayomi itu membuat saya itu sangat menghormati beliau. Jadi di sini penghormatan kita itu bukan hanya tentang berapa materi yang bisa diberikan oleh suami, tapi bagaimana suami itu bisa memperlakukan istri dengan baik juga. Bisa difahami nggih? Karena tadi pernikahan itu asyroh, 10. Ada kalanya kita bisa 7, ada kalanya suami 3, atau ada kalanya suami yang 7. Sedang sukses-suksesnya, berhasil, kemudian bisa memanjakan kita, membelikan apa yang kita mau. Sedangkan kita sedang habis melahirkan misalkan badannya masih tidak karu-karuan, tidak pernah berdandan misalkan. Di mata kan suami itu jatuh cinta melalui matanya ya. Kalau perempuan itu melalui telinga, makanya digombali itu gampang. Nah, kita belum bisa tampil cantik misalkan di depan suami, belum bisa tampil rapi di depan suami karena sibuk mengurus anak. Sedangkan suami sedang ada di atas angin misalkan, punya segalanya, pekerjaannya sedang bagus. Nah ini suami sedang 7, kita sedang 3. Nah di sini menuntut yang namanya antarodin, saling rela dan juga saling ridho. Dalam Al-Quran prinsip berumah tangga selain mu'asyiruhunna bil ma'ruf, selanjutnya adalah antarodin, saling ridho dan juga saling rela terhadap kekurangan dan kelebihan masing-masing. Selain itu ada yang namanya musyawarah. Kalau ada perbedaan pendapat itu dimusyawarahkan, dibicarakan. Nah berbicara ini, musyawarah ini harus dijaga intonasinya, caranya ngomong itu diperhatikan. Supaya apa yang kita sampaikan tidak sampai menyinggung suami kita. Bisa difahami nggih? Jadi begitu, saling menghormati, saling menghargai, saling rela dan saling berkompromi. Seperti itulah pernikahan. Jadi dalam pernikahan kami tidak masalah siapa yang memberikan lebih banyak, dan pemberian itu bukan hanya sekedar materi, tapi juga dukungan moral, dukungan emosional, kasih sayang, itu pemberian. Kita berusaha untuk saling berterima kasih, saling menghargai. Dan cara menghargai apa yang sudah diberikan suami itu bukan dengan semerta-merta melihat pemberiannya saja, tapi juga melihat usahanya. Misalkan Mas Rifkil ini kan mengantar saya sampai ke sini, kemudian saya meminta beliau untuk naik dan beliau mau. Nah ini saya tidak melihat hanya sekedar beliau mau saja, tapi saya melihat kerelaan hatinya. Saya melihat bahwa beliau itu juga mau berusaha meskipun tadi bingung mau ngomong apa awalnya karena nggak ada tema gitu. Jadi kita kemudian ada juga kesediaan beliau untuk membahagiakan saya. Ini kan sebuah banyak sekali perjuangan yang sedang beliau lakukan. Nah, dari situ ketika kita mau melihat effort atau upaya yang dilakukan suami, maka kita akan pandai menghargai. Jangan meremehkan apa yang diberikan suami. Jangan menganggap sedikit, tapi menganggap itu banyak, dan pandai-pandailah berterima kasih serta pandai-pandailah menghargai. Mungkin itu. Pertanyaan selanjutnya tadi untuk Mas Rifkil dan mungkin ada tambahan lagi.
Oke, terima kasih atas Mas siapa tadi? Ya, bagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tua? Sepertinya sudah hafal semua dan ini di luar kepala sebenarnya. Kewajibannya adalah birrul walidain. Birrul walidain ini berbuat baik terhadap orang tua. Selama hal ini positif. Tidak melanggar ajaran agama. Namun perlu juga digarisbawahi bahwasanya seorang anak ini ketika birrul walidain bukan penghambaan mutlak terhadap bapak atau ibu. Mohon maaf dengan segala hormat, kadang masih ada bapak dan ibu ini secara otoriter memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Harusnya kan tidak seperti itu. Anak juga punya hak untuk menyuarakan pendapatnya. Beri kesempatan, beri space anak-anak Anda, apalagi tadi di awal kalau menyampaikan kalau dawuh pun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Ini berbeda dengan zaman dulu. Anak sekarang ini tidak bisa dididik dengan cara ala 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu. Maka coba ini contoh kecil saja. Bahkan tindakan bullying, ya, bullying ini ngertos ya Bapak Ibu, bullying. Ya. Contoh gini, zaman saya atau mungkin di atas saya, ketika ada anak sekolah pulang, terus kemudian mengadu kepada orang tuanya, Pak, Bu, saya dinakali teman saya. Atau Pak, Bu, bahkan ini saya dijewer sama bapak atau ibu guru saya. Orang tua kita akan bilang, kenapa kamu diitukan? Ya karena kamu nakal. Kamu tidak benar. Makanya kamu diperlakukan seperti itu. Tapi coba ketika hal itu terjadi di anak sekarang, kadang justru orang tuanya, mana gurunya? Bahkan kayak gini, mana gurunya? Gini, siapa tadi yang anak saya? Nah, ini kan hal yang berbeda. Maksud saya tindakan juga berbeda. Apalagi tadi dibilang ada mental health. Ya, contoh lagi, orang generasi saya atau di atasnya, misalkan bekerja, kerjaannya nggak bener, bosnya bilang, gimana sih kamu, gini aja nggak bisa, bla 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 gitu kan? Ya Pak, siap, salah, besok saya perbaiki. Selesai. Anak muda sekarang Pak, Bu, aduh mental healthku terganggu gitu. Betul ya? Iya. Resign aja gitu, enggak. Ya ini sama. Kaitan hal-hal seperti ini. Maka dengan perkembangan zaman seperti ini, dengan kalau sering disebut generasi sekarang Gen Z itu kayak generasi strawberry ya, yang rapuh di dalam, maka pentingnya Bapak Ibu juga mengetahui perasaan anak sekarang, pengennya gimana. Meskipun nanti Bapak pasti atau Ibu punya perspektif yang baik. Oh kamu harusnya seperti ini, lebih baik seperti ini. Tapi jangan kemudian memaksakan mutlak, kamu pokoknya harus ikut apa kemauan Bapak ataupun Ibu. Karena kadang bakat, kemampuan, anak, minat ini juga kita juga harus tahu agar anak ini tidak menjalani masa kehidupannya, masa depannya ini karena terpaksa. Ngoten. Jadi yang jelas birrul walidain, berbuat baik terhadap orang tua di seluruh aspek, ya semuanya selagi tidak maksiat. Nah kemudian kewajiban anak ini yang birrul walidain terhadap bapak ibunya ini nanti akan bergeser ketika anak ini sudah menikah. Karena kewajibannya setelah, apalagi laki-laki tadi pertanyaannya ya, seorang laki-laki ini kewajibannya ketika sudah menikah adalah menafkahi istri dan anaknya. Maka kemudian kalau ada generasi sandwich yang beberapa kali kesempatan sering bertanya bagaimana ketika sebagai generasi sandwich untuk misalkan punya rezeki lebih memberikan rezekinya untuk orang tua. Boleh-boleh saja. Ya. Itu misalkan dia belum menikah. Setelah menikah ya pastikan anak istrimu kecukupan dulu. Karena yang wajib adalah seorang anak ketika sudah menikah tadi, ya
Anak tidak wajib memberikan nafkah ke orang tua, yang wajib adalah orang tua memberikan nafkah kepada anak. Kok anak mau memberikan ke orang tua, ini anak Anda perlu diacungi jempol. Ya. Tapi kemudian ketika anak laki-laki ini kok sudah menikah, nah kewajibannya bergeser, ya, karena fokusnya adalah sudah untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya, yakni istri dan anak-anaknya. Maka dalam satu hadis dikatakan khairukum li ahli. Kanjeng Nabi dawuh seperti itu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang berbuat baik untuk keluarga kamu. Keluarga berarti siapa? Istri, anak. Istri dulu Pak, istri dulu Bu. Karena tidak mungkin ada anak kalau tidak ada istri. Istri dulu baru anak. Nah setelah itu orang tua. Setelah itu saudara-saudaranya. Setelah itu tetangga-tetangganya atau yang lainnya boleh. Ya, tapi pastikan anak istri di rumah ini kecukupan terlebih dahulu. Karena kewajiban seorang laki-laki apa? Sandang, pangan, papan. Ini sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Beruntunglah ini bapak-bapak ini hidup di Indonesia. Ya, karena kewajiban sandang pangan, papan ini kalau di Indonesia musimnya kan cuma 2 sandang. Kalau di luar ini musimnya sampai 4. Kenapa saya bilang beruntung? Karena seorang suami ini berkewajiban, ini wajib hukumnya, ya, untuk memberikan pakaian setiap pergantian musim. Jadi Indonesia cuma 2, alhamdulillah untuk para laki-laki. Meskipun kadang ya tiap hari ada aja Pak ya, yang toko warna hijau, warna oranye, warna kuning minta ditransfer ada. Ya itu. Terus kemudian kewajiban makan juga sesuai kemampuan ya. Tempat tinggal juga sesuai kemampuan, tidak perlu diberikan diminta dibuatkan candi gitu kan. Oke, terus kemudian kalau boleh izin saya menanggapi sedikit dari pertanyaan dari kedua penanya ini, kan tadi dari perspektif perempuan ya. Ini kalau dari perspektif laki-laki sebenarnya jangan digeneralisasi, jangan digebyah uyah kalau bahasa Kaliwungu, bahasa Jawanya. Karena tidak semua laki-laki itu memandang perempuan cuma dari fisiknya saja. Ya. Meskipun istilahnya keadilan sosial bagi seluruh warga good looking ya memang. Ya. Memang ketika Anda terlahir, apalagi laki-laki ini sering muncul jargon seperti ini. Apabila Anda tidak terlahir sebagai laki tampan, maka berusahalah untuk menjadi lelaki mapan gitu. Nah, cantik itu relatif. Ganteng pun sama relatif. Nah, kalau saya ya di posisi misalkan saya punya seperti itu, terus kemudian saya mau mencari karyawan atau mencari apapun, yang saya prioritaskan adalah capability-nya, kemampuannya. Karena apa? Idza wusidal amri bi ghairi ahli fantadirus sa'ah. Kalau cuma nyari yang cantik aja, yang ganteng aja, tapi nggak bisa kerja, ngapain? Yang dibutuhkan adalah etos kerja yang baik, kemampuan yang baik. Jangan cuma good looking aja. Ya, maka investasi yang bisa dibawa mati adalah ilmu atau inner beauty, otak, kecantikannya. Tapi kalau cuma ibu-ibu atau mbak-mbak ini mengandalkan kecantikannya saja, ya udah deh, nggak usah jauh-jauh, coba yang ini. Misalkan 20 tahun lagi apakah masih tetap seperti ini? Kendor semua, Pak. Betul tidak? Yang mengejar-ngejar Anda hari ini bisa jadi 20 tahun yang akan datang, siapa ini? Itu. Maka untuk para perempuan terutama yang tadi bagaimana untuk fisik ataupun inner beauty-nya ataupun di luarnya, saya lebih menyarankan Anda untuk berinvestasi yang bisa dibawa mati apa? Ini. Jadi bersungguh-sungguhlah dalam pendidikannya dikejar, karena selain pendidikan berikutnya adalah akhlak yang baik. Ini bisa dibawa mati. Tapi kalau cuma kecantikan fisik saja 20-30 tahun habis Pak, kendor semua. Betul mboten? Lah, Ibu engkang kerudung kuning atau coklat itu ya. Umurnya berapa, Bu? 80, 60 tahun yang lalu cantik pasti ini. Iya. Sekarang pun masih cantik, Bu. Ya, meskipun relatif ya ketika dibandingkan dengan yang lain. Ngoten nggih. Bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan, tidak. Maksud saya seperti itu. Beberapa tahun yang lalu jenengan pasti wow, mungkin bisa jadi kembang desa sini gitu ya. Saya juga nggak tahu itu maksudnya seperti itu. Terus kemudian bapak-bapak ini pasti saya pun juga pernah lihat
Ada yang pernah nonton Miss Universe, Pak? Pemilihan putri cantik dunia, sejagat. Pernah? Saya beberapa kali nonton. Ya. Tadi udah di-spill istri saya dulu. Jargonnya adalah brain, beauty, behavior. Yang diutamakan adalah pintarnya dulu. Baru cantik, baru kemudian attitude-nya. Itulah kenapa, mohon maaf bukan bermaksud membuli Nadine Chandrawinata, ya. Dulu pernah ada perwakilan dari Indonesia namanya Nadine Chandrawinata, artis ya, yang itu kemudian tidak jadi menang, tidak lolos sampai babak berikutnya karena ketika ditanya salah jawab, saking groginya. Ditanya Indonesia is a beautiful country, Indonesia is a beautiful city, ini salah. Nah, ini contoh. Nah, berarti lebih diutamakan apa? Padahal itu pemilihan putri paling cantik sejagat, tapi yang diutamakan adalah yang pintar dulu. Ya pintar dan cantik tentunya. Kalau pintar tok nggak good looking karena judulnya itu pemilihan wanita tercantik, maksudnya tetap diutamakan otaknya dulu. Tapi jenengan juga tidak boleh wah semua laki-laki itu sama, enggak, laki-laki beda-beda. Terlepas kayak tadi, apalagi dengan indikator jodoh yang tadi saya matur itu sampai dalam hadis 5 lihal nasabil jamadina itu kan perspektifnya beda-beda. Kalau saya dari dulu lebih tertarik dengan perempuan pintar, ya itulah kenapa istri saya ini, ya. Ya meskipun pintar dan cantik tentunya alhamdulillah. Nah ini contoh. Terus kemudian saya menanggapi sedikit untuk Ibu Juju ya. Ya. Saya pernah mendengar salah satu quotes ini bahkan dari non muslim ya, Mary Riana. Ada yang tahu Mary Riana? Ya, Mary Riana pernah bilang kira-kira seperti ini kalau tidak salah. Sehebat apapun saya di luar rumah, ketika saya masuk rumah saya adalah ratu dari raja saya. Berarti apa? Tetap ada suami, berarti saya tetap harus patuh terhadap suami. Konsep ini yang ada di Islam, tapi orang non muslim pun mengamalkan itu. Nah sebenarnya yang berkewajiban menafkahi adalah laki-laki. Tapi dalam beberapa case misalkan, terutama contohnya waktu COVID kemarin, banyak yang laki-laki mungkin di PHK, terus kemudian istrinya masih kerja. Ini bagaimana? Tergantung kesepakatan bersama, karena dalam rumah tangga itu adalah rodin. Yang penting perempuannya bisa menghormati laki-lakinya sebagai imamnya, dan seimam ini juga bisa menghargai, menghormati istrinya sebagai makmumnya. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat atau mendengar beberapa hal yang lalu berita ketika garwanipun Maulana Habib Lutfi Kapundut. Sempat beredar video atau rekaman suara yang kira-kira Abah Lutfi ini dawuh kulo ridho, saya ridho terhadap istri saya, dunia akhirat. Betul? Pun sebaliknya, seorang laki-laki harus ridho dunia akhirat terhadap istrinya, seorang istri juga harus ridho dunia akhirat terhadap suaminya. Maka pentingnya saling menghormati, saling menghargai. Yang paling penting laki-laki itu jangan terbalik ya, karena perempuan itu adalah tulang rusuk, jangan jadikan sebagai tulang punggung. Ya, kalaupun memang ada perempuan mau untuk membantu pekerjaan suaminya atau dalam case tertentu memang terjadi sebaliknya, misalnya yang bekerja justru istrinya, suaminya justru merawat anaknya. Ini silahkan dimusyawarahkan dengan baik karena sama-sama harus saling ridho. Tapi yang jelas kewajiban nafkah tetap dari suami. Saya sepakat dengan Ibu tadi, kalau kita tidak mendapatkan izin dari suami, kita tidak akan bisa. Maka pentingnya komunikasi yang baik, musyawarah yang baik, dan saling ridho antar suami dan istri. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, kurang lebihnya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.